Hai semuanya, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini, seperti biasa, kita akan update ya untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, ini adalah segmen analisa pagi bersama saya, Andri. Kita akan bahas lagi seperti apa peluang dari Bitcoin yang kemarin ternyata ngepump, teman-teman. Oke, jadi hari ini itu tanggal 11 November. 11 November, ya kita udah menyaksikan ya drama yang terjadi pada market. Dan ya ini dipicu dari beberapa news, teman-teman. Jadi di hari sebelumnya itu kan kita dapat berita bahwa FTX itu gagal untuk diakuisisi atau tidak jadi diakuisisi oleh Binance. Dan ternyata kemarin beritanya Justin Sun, yaitu founder daripada Tron, itu akan berusaha untuk menyelamatkan posisi FTX saat ini. Saya nggak tahu ada rencana apa, tapi ini positif ya buat market. Setidaknya ada yang berusaha untuk mengcover, menahan daripada FUD yang terjadi sebelumnya. Dan juga kemarin itu ada news, teman-teman, untuk CPI atau data inflasi, indeks harga konsumen di Amerika Serikat. Dan kita sudah dapat beberapa datanya. Untuk core-nya atau intinya itu positif sekali, menurun 0,3%. Dan juga untuk inflasi umum itu ada di kisaran 7,7% saat ini. Bagaimana sebelumnya ada 8,2% dan sudah turun sekitar ya kurang lebih 0,5%, which is ini penurunan yang cukup signifikan ya terhadap CPI, dan market itu merespon sangat positif. Teman-teman, ini merupakan sesuatu awal yang cukup baik ya. Terus juga klaim pengangguran awal ini meningkat. Ini didukung juga dari beberapa berita seperti Meta yang melakukan PHK, kemudian ada Twitter juga yang baru diakuisisi oleh Elon Musk, langsung PHK karyawan. Jadi ya, news belakangan ini cukup positif. Dan teman-teman, hari ini masih di bulan November, masih awal ya, kita akan menyambut yang namanya window dressing. Jadi buat teman-teman investor saham mungkin tahu lah, nggak asing dengan yang namanya window dressing. Jadi window dressing ini adalah sebuah masa di mana banyak hedge fund, banyak manajer investasi yang bakalan melakukan perbaikan portfolio investasi mereka untuk menarik investor di bulan ataupun di tahun berikutnya. Karena kan yang namanya window dressing ini penutupan tahun. Ini akan terjadi biasanya di bulan Desember, bahkan berlanjut sampai January effect atau Santa Claus Rally di bulan Januari. Tentunya mereka akan berusaha untuk gimana nih caranya supaya portfolio mereka itu menarik investor untuk tahun depan. Jadi jangan sampai di penutupan tahun buruk, teman-teman, sehingga investor nggak tertarik buat tanam modalnya di perusahaan mereka. So biasanya di bulan Desember market saham itu bakalan rally, bakalan hijau. Yang sebelumnya turun di bulan Oktober itu bakalan mulai naik bertahap di bulan Novembernya. So ini kesempatan teman-teman yang mau invest di saham, baik di saham lokal atau di saham luar, ataupun mungkin akan kena pengaruh juga ya di kripto. Karena kita tahu kripto belakangan ini memang berkorelasi positif dengan saham Amerika. Oke, itu yang perlu teman-teman note. Terus untuk event hari ini kita akan ada PDB untuk Inggris ya. PDB untuk Inggris year on year, quartal on quartal, kemudian produksi manufacture. Ya, saya rasa untuk hari ini, hari Jumat ini cukup positif sih untuk market. Kemungkinan memang berpotensi untuk ya mungkin sideways atau sedikit menguat setelah penguatan yang terjadi semalam. Dan ya komplit lah untuk event di hari atau di minggu ini ya, dari hari Senin sampai hari Jumat kita udah dapat beberapa news, dan kita akan next ke depannya nanti menyambut minggu yang baru. Tentu closing time frame weekly akan sangat penting buat kita. Untuk ini kita akan bahas di segmen nyangkut bareng. Besok aku akan usahakan buat. Jadi kita langsung masuk ke price action-nya. Teman-teman, untuk Bitcoin kita sudah create yang namanya lower low baru, dan menurut Elliott Wave Theory, menurut pendapat saya atau analisa saya, Elliott Wave Theory kan biasanya ada 5 impulsive wave ya. Jadi untuk tren penurunan saat ini menurut saya kita sudah atau sedang running
wave 5. Jadi wave 5 ini bisa dibilang misterius, letaknya di mana kita nggak tahu. Tapi yang pasti kemarin Bitcoin itu sudah berpeluang ya membuat create baru lower low. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana wave pertama kita udah dapat satu low, kemudian dia naik higher low baru, kemudian dia drop. Di sini juga ada lower low baru, kemudian naik higher high baru, maksudnya lower high baru, dan saat ini kita on progress untuk membentuk wave 5. Dan saya sendiri belum tahu di mana wave 5-nya, tapi kita sudah sempat di video kemarin, mungkin ada teman-teman yang nonton, ya saya beberapa kali ataupun beberapa saya punya beberapa skenario lah bisa dibilang untuk melihat kira-kira letak wave 5 itu di mana. Salah satu skenarionya itu ada di kisaran 12.000 something. Ada juga analisa yang saya bilang itu bisa sampai ke kisaran 13. Jadi kisaran 13-12 ini berpeluang menjadi area bottom. Terus juga ada juga kemungkinan kalau memang whales-nya mau Bitcoin itu segera reverse, bisa aja di area kemarin di 15.500 ini sudah bottom. Artinya di sini bisa aja adalah wave 5. So ya kita belum tahu, kita belum fix ya ini wave 5-nya di mana. Cuman kalau teman-teman kemarin sudah serok barang, congratulations karena ada potensi teman-teman serok di bottom. Meskipun kita masih belum melihat sekarang sih masih anomali, masih berpotensi turun juga kok, tapi ada potensi juga di level kemarin itu merupakan bottomnya, karena ini kita sudah running wave 5 dan setelah itu kita nggak akan bikin yang namanya wave baru lagi setelah confirm kita membentuk wave 5, dan itu saya share di komunitas kemarin. Kalau mungkin teman-teman ada yang join di komunitas, itu kita sudah sharing juga ya beberapa kali, mungkin sebelumnya kita juga sudah pernah sharing untuk peluang dari Bitcoin create wave 5, dan saat ini kelihatannya cukup bagus, cukup positif. Jadi itu salah satu analisa kalau menggunakan Elliott Wave Theory, dan kita akan coba untuk lihat seperti apa peluang Bitcoin. Teman-teman, Bitcoin karena sempat drop ya, bahkan kita harus sedikit merevisi apa yang terjadi di time frame weekly. Di time frame weekly sebenarnya kalau kita cek ya, ini kurang begitu bagus. Bitcoin kalau at the end dia cuma bisa closing di bawah dari 18.000 yang merupakan level support. Ini bakalan menjadi pemicu lagi buat Bitcoin berpotensi buat kembali melanjutkan tren penurunan. Jadi posisi Bitcoin yang kemarin kena panic selling karena kasus FTX ya, dari kisaran 20.600 itu drop sampai 5.700 ya, itu menyebabkan ya progres daripada chartnya saat ini kurang begitu positif. Cuman yang paling penting adalah kita harus melihat close time frame weekly di minggu depan, berarti hari Senin jam 7 WIB itu kita akan dapat closing time frame weekly-nya. Kalau teman-teman, kalau Bitcoin cuma berhasil closing di bawah 18.000, nggak bagus, Bitcoin bakalan punya peluang lanjutan buat mengalami koreksi. Tapi kalau Bitcoin ternyata naik lagi, dia closing mungkin bisa di 19.000 atau di 18.600 lah kira-kira. Itu positif buat Bitcoin, dan kemungkinan dia hanya akan sideways di level tersebut, dan here we go, bottom udah terbentuk dan kita bakalan punya potensi buat mengalami reversal tren kelanjutan pembalikan arah. Jadi untuk kesempatan kali ini sangat-sangat ditentukan oleh closing time frame weekly. Kemudian kalau dari time frame daily, nah teman-teman kita kan udah reverse nih di perdagangan kemarin. Bagaimana sebelumnya benar-benar bearish, kemudian satu candle hijau di sini. Nah, satu candle hijau ini belum cukup teman-teman, kita butuh yang namanya closing
Setidaknya kalau hari ini kita closingnya nggak begitu bagus ya di kisaran misalkan 17.900, artinya adalah Bitcoin itu masih punya potensi buat kena reject di level resistance di kisaran 18 ribuan, 18.400, 18.300. Kalau dia ke reject di level sini dan gagal untuk mempertahankan, maka skenarionya bisa jadi Bitcoin akan turun bertahap seperti ini lagi. Jadi jangan euforia dulu ya buat teman-teman yang mungkin wah ketinggalan serok kemarin. Nah, nanti pasti ada peluangnya kalau kalau ini sangat ditentukan sama closing time frame daily-nya. Kalau dia closing di bawah 18.300, itu berpeluang buat Bitcoin membentuk chart seperti ini. Atau skenario kedua, kalau Bitcoin-nya cuma closing dengan satu candle hijau di sini, tapi di candle hijau hari ini, artinya closing time frame daily hari ini Bitcoin-nya mampu closing di atas daripada candle merah di sini, yaitu di kisaran 18.500 something. Nah, itu bisa menjadi satu positif ya, tanda yang positif. Katakanlah Bitcoin bikin satu candle merah berikutnya. Maksudnya katakanlah Bitcoin membentuk satu candle hijau berikutnya dan candle hijau tersebut berada di atas daripada level opening di candlestick merah sebelumnya yang merah ini. Nah, itu tandanya positif. Jadi closing time frame daily intinya juga sangat mempengaruhi pergerakan daripada Bitcoin ke depannya. So mungkin teman-teman sudah dapat sedikit gambaran ya. Jadi untuk peluangnya apakah Bitcoin bakalan lanjut naik atau turun, tentunya kita sangat membutuhkan konfirmasi daripada closing time frame daily hari ini. Closingnya jam berapa? Jam 7 WIB teman-teman. Hari ini ya, pagi ini. Jadi pantengin terus. Jadi sebelumnya Bitcoin memang kita lihat dia membentuk pola falling wedge, terkonfirmasi breakdown, kemudian market drop hanya dalam waktu 2 hari saja, penurunannya sangat signifikan, dan ternyata di level sini membuat banyak orang yang serok barang, bisa dibilang gitu. Jadi udah banyak yang serok, so saya kira nggak akan terlalu gimana-gimana ya, karena memang permintaan dari Bitcoin juga positif. Teman-teman, ini kita pakai salah satu indikator lagi ya bahwa Bitcoin berpeluang untuk reversal kembali. Setidaknya dia mengalami relief rally lah kalau dia nggak bisa naik tinggi. Jadi kita pakai indikator Loken seperti biasa lagi teman-teman. Indikator ini sangat membantu untuk kita melihat posisi smart money saat ini. Nah, kemarin kita kan lihat nih Bitcoin dengan volume yang sangat tinggi itu disusul juga dengan indikator Loken yang turun teman-teman. Jadi ini merah ya. Ini merah artinya banyak selling pressure terjadi. Bahkan di posisi yang biru ini, di histogram biru merupakan posisi smart money. Smart money-nya kosong dalam 2 hari terakhir. Artinya adalah market dibiarin terjun bebas sama smart money-nya, sama market maker-nya. Dan saat ini posisinya udah ekstrim terhadap penurunan tersebut. Nah teman-teman, kalau kita cek ya daripada riwayat sebelumnya, itu kita juga pernah dapetin di bulan ini, di bulan apa ya, bulan Mei ya, ini di bulan Juni 2022. Jadi Bitcoin kan pernah tuh create yang namanya lower low yang kemarin di 17.700, which is ini banyak orang yang percaya oh Bitcoin udah bottom, dan ternyata kalau kita lihat cek dengan indikator Loken itu posisinya mirip-mirip aja teman-teman. Jadi posisinya juga waktu itu sama extreme fear dengan kondisi market maker yang kosong, dan saat ini dia sudah menyentuh level ya bisa dibilang level extreme fear-nya. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Bitcoin dapat momentum buat reversal. Setidaknya dia sideways lah, kalau kita cek di time frame daily-nya dia sideways. Tapi kalau kita zoom out ke time frame yang lebih kecil, ini kenaikan ya terjadi, relief rally lah bisa dibilang. Sampai puncaknya kemarin itu di kisaran 25.000. Jadi kalau kita merujuk pada indikator sebelumnya, maka Bitcoin saat ini itu sudah lewat level extreme fear. Jadi dia masih berpeluang buat kembali melakukan relief rally. Mungkin akan bentuknya kayak V formation ya. Setelah penurunan yang cukup dalam, dia akan bentuk ya V shape kayak gini, untuk huruf V. Entah dia bakalan naik reversal atau dia justru cuma sideways kemudian dia koreksi.
Jadi itu ada beberapa skenario yang berpeluang terjadi pada Bitcoin. Terus juga selain itu kalau kita cek dari indeks dolar, kemarin kita udah dapat news dari yang tadi ya yang saya bilang bahwa data CPI cenderung negatif buat dolar dan positif buat market saham, market kripto juga. Jadi kalau kita lihat di sini dia breakdown daripada potensial pola bullish menan. Aduh, indeks dolarnya drop teman-teman, dan ya saat ini mungkin akan menuju level support berikutnya. Saya pikir sih masih bakalan turun ya untuk indeks dolar, dan semoga ini jadi momentum buat saham S&P 500. Kemarin juga reverse naik cukup tinggi 5,5%, bayangin teman-teman. eh Terus IHSG kita juga kemarin merah ya, merah, dan semoga hari ini sih bisa positif karena kita udah dapat data CPI dari Amerika. Terus untuk Bitcoin saya rasa dia sangat berpeluang buat reverse. Jadi itu beberapa skenario yang saya sudah jabarkan. Ada peluang kalau Bitcoin ketahan di level 18.000, kalau dia closingnya bagus mungkin bisa di atas 18.600, 18.400, itu positif buat Bitcoin kembali melanjutkan tren bullish. Tapi kalau dia closingnya nggak begitu bagus, dia di bawah 18.000, mungkin aja peluangnya masih bisa turun. Jadi itu aja yang teman-teman perlu ketahui saat ini. Oke, nggak terlalu gimana-gimana lagi. Drama juga mungkin udah mulai berkurang menjelang weekend. Jadi mungkin ada yang cuan, ada yang sangkut, ada yang telat serok kemarin. Jadi ya macam-macam lah. Jadi ya gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman mau join di komunitas kami, boleh cek linknya di kolom deskripsi. Ya, jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre.